Oke, selamat datang di pertemuan pembahasan tentang teori penawaran. Kita coba ingat kembali tentang hukum penawaran yang menyatakan bahwa ketika harga naik atau tinggi, maka akan berlaku kuantitas penawaran yang tinggi pula. Begitu juga sebaliknya, ketika harga turun, maka akan menyebabkan kuantitas supply atau kuantitas yang ditawarkan menjadi turun. Jadi di sini hubungan antara price dan kuantitas penawaran itu searah ya. Artinya ketika price turun, kuantitas supply turun. Ketika price naik, maka kuantitas supply juga naik. Oke, secara grafik bisa kita lihat di sini yang digambarkan oleh garis berwarna kuning, yaitu di sini menjelaskan atau menunjukkan kepada kita hubungan antara harga dan kuantitas supply. Jadi di sini ketika harga rendah, katakan 5.000, maka kuantitasnya 50. Ketika harga naik menjadi 7.000, maka kuantitas akan meningkat sebesar 50 unit, katakan 50 unit, sebesar 100. Kemudian ketika meningkat lagi, sebagai contoh di sini 10.000, maka kuantitas penawaran akan meningkat lagi menjadi 150. Jadi di sini ini sebuah kurva yang menggambarkan hukum penawaran tadi ya. Ketika harga naik, maka kuantitas supply-nya juga akan naik. Hal ini masuk akal dan dapat dijelaskan secara logis ketika bahwasanya ketika harga yang berlaku di pasar itu meningkat, maka jumlah kuantitas supply atau jumlah kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan di dalam perekonomian juga akan meningkat. Jadi karena kata kunci dari sebuah penawaran itu adalah biaya ya, biaya produksinya, di mana biaya produksi atau cost di sini kan beda-beda ya antara penjual satu dengan penjual yang lainnya. Atau dengan kata lain berbeda-beda antara produsen satu dengan produsen lainnya. Sehingga ketika harga itu berubah, katakan harga itu naik, maka itu dapat menyebabkan dua kemungkinan di dalam suatu perekonomian, yaitu satu, dia akan kedatangan pemasok baru ya atau supplier baru dalam suatu perekonomian. Jadi kedatangan pemasok baru ini dampaknya akan meningkatkan kuantitas supply. Kemungkinan yang kedua yaitu pemasok lama atau penjual yang lama pun juga akan meningkatkan kuantitas supply dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi sesuai dengan perilaku produsen untuk memaksimumkan keuntungannya. Jadi hal ini logis ya, hukum penawaran itu dijelaskan ketika harga naik, maka akan kedatangan pemasok baru, sehingga hal ini berdampak kepada peningkatan kuantitas penawaran. Kemudian yang kedua yaitu pemasok lama pun akan meningkatkan kuantitas supply. Jadi hal ini juga bisa kita jelaskan secara terbalik ketika harga itu turun ya. Ketika harga itu turun maka ada proses masuk lama yang keluar dari pasar, sehingga hal itu berdampak kepada pengurangan kuantitas penawaran barang atau jasa yang ada di dalam suatu perekonomian. Jadi itu penjelasan logis terkait hukum penawaran yang menyatakan bahwa ketika harga turun maka kuantitas penawaran akan turun, atau ketika harga naik maka kuantitas supply-nya juga akan naik. Jadi di sini titik-titik A, B, dan C di sini adalah titik-titik yang menjelaskan tentang seberapa banyak sih kuantitas supply pada berbagai tingkat harga ya. Oke, seperti pada permintaan kita juga bisa membaca kurva penawaran ini dalam dua cara. Yang pertama yaitu secara horizontal dan kedua secara vertikal. Seperti biasa, seperti di permintaan yang lalu, cara baca horizontal yang dijelaskan adalah sumbu horizontalnya yaitu quantity of supply. Jadi di sini secara horizontal kita bisa membacanya grafik ini sebagai berikut, yaitu jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau QS-nya ya, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Jadi sebagai contoh, pada tingkat harga 5.000, kuantitas supply-nya 50, 7.000, kuantitas supply-nya 100, dan seterusnya. Jadi yang dijelaskan adalah sumbu horizontal.
jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Sepertinya ini lebih relatif mudah untuk dipahami ya. Kemudian secara vertikal kita memandang price ini sebagai kesediaan kesediaan penjual untuk menawarkan barang tersebut, sejumlah rupiah tertentu untuk menjual barangnya tersebut ya. Jadi di sini price-nya ini kita artikan sebagai kesediaan seller gitu aja ya. Kesediaan seller atau penjual, atau bisa juga produsen gitu ya. Untuk kesediaan seller penjual untuk menjual barang tersebut ya. Untuk menjual barang dan jasa. Sebagai contoh, pada kuantitas barang sebesar 50 unit, maka produsen, seller, atau penjual itu bersedia menjual barang tersebut at least sebesar Rp5.000. Pada kuantitas barang sebesar 100, maka produsen, seller, atau penjual bersedia untuk menjual barangnya seharga 7.000. Terakhir, pada tingkat kuantitas barang sejumlah 150, maka produsen, seller, atau penjual bersedia untuk menjual barang tersebut sekurang-kurangnya adalah Rp10.000. Jadi di sini batas kesediaan penjual untuk menjual barang tersebut ya pada suatu tingkat kuantitas tertentu. Jadi secara vertikal ini pembahasannya akan membantu kita ya untuk menjelaskan tentang surplus produsen nantinya. Jadi surplus produsen nanti akan kita bahas. Jadi lebih enak surplus produsen itu ketika kita membahasnya dalam perspektif pembacaan kurva penawaran secara vertikal ini. Karena kita memahami price di sini sebagai kesediaan seller atau kesediaan penjual untuk menjual barang dan jasanya tersebut. Baik, demikian sekilas ringkasan tentang kurva penawaran, pembuktian tentang hukum penawaran, dan cara membaca kurva penawaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang pergeseran atau perubahan penawaran yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dari harga. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.